Lavina, Rizky Arsi Gunawan, mengangkat judul tentang pengaruh sibling relationship terhadap psikologi pra-remaja siswa-siswi SD Islam Tugasku. Bapak Agus Listiono dan juga para ayah bunda dan tamu spesial dari Dinas Provinsi dan Pulau Gadung, Bapak Istadi dan Bapak Sukiman yang telah hadir di acara selebrasi presenter terbaik karya tulis hari ini. Saya Lavina Rizky Arsi Gunawan dari kelas 6A akan mempresentasikan judul karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Sibling Relationship terhadap Psikologi Pra-Remaja Siswa-Siswi SD Islam Tugasku. Latar belakang mengapa saya memilih judul ini karena hampir kebanyakan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang sama. Hal itu dapat memudahkan orang tua untuk mengantar dan menjemput anaknya. Maka banyak sekali siswa-siswi yang mempunyai adik dan kakak di sekolah yang sama. Penulis juga banyak menemukan teman-teman siswa-siswi SD Islam Tugasku yang memiliki adik dan kakak. Mereka juga memiliki pola hubungan yang berbeda-beda dari cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi sesama saudara kandung. Hubungan antara saudara kandung ini bisa menjadi lebih rumit ketika adik atau kakak sudah memasuki masa pra-remaja. Diketahui juga masa pra-remaja adalah masa di mana peralihan dari anak ke remaja. Pada umumnya juga masa pra-remaja ini memiliki sensitivitas yang tinggi dibanding anak yang belum atau sudah melewati masa pra-remaja. Dari latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sibling relationship dan pola hubungannya apa sajakah itu? Yang kedua, bagaimana pola hubungan yang terjadi di SD Islam Tugasku ini? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan psikologi pra-remaja? Yang keempat, apakah ada pengaruh sibling relationship terhadap psikologi pra-remaja? Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara mengatasi pengaruh dari bagaimana cara mengatasi pengaruh sibling relationship tersebut? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis membatasi masalah ini dengan berdasarkan batasan masalah, penulis mengatasi masalah ini dengan hanya pada judul Pengaruh Sibling Relationship terhadap Psikologi Pra-Remaja Siswa-Siswi SD Islam Tugasku. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam karya tulis ini, yang pertama ada studi literatur, yang kedua adalah survei. Menurut studi literatur, sibling relationship adalah hubungan antara saudara kandung yang memiliki kontak paling intim, memiliki orang tua kandung yang sama, dan berada dalam satu rumah. Menurut Sanders pada tahun 2004, hubungan saudara adalah aspek paling penting dalam perkembangan anak. Menurut Cicirelli pada tahun 1995, sibling relationship adalah hubungan antara saudara kandung yang memiliki kontak paling intim karena berada dalam satu rumah. Lalu, Fullman dan Burmester pada tahun 1985 menyatakan sibling relationship dibagi menjadi 4 dimensi pola hubungan yang berbeda, yaitu yang pertama ada warm. Warm adalah sibling relationship yang memiliki hubungan yang hangat dan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah relative power. Relative power ini adalah rasa saling menguasai antara saudara kandung. Yang ketiga ada konflik. Konflik ini mereka sering memiliki masalah tertentu dan sering bertengkar terhadap adik atau kakaknya. Yang terakhir adalah sibling rivalry. Sibling rivalry adalah hubungan antara saudara kandung yang mereka memiliki rasa saling membenci antara adik dan kakaknya. Pengertian psikologi. Psikologi ternyata
ternyata adalah dua kata yang digabung. Ketika diartikan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi jiwa dan ilmu. Menurut American Psychological Association, psikologi adalah studi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku, yang mempelajari tentang perilaku dan pikiran manusia. Bisa disimpulkan juga, ilmu psikologi ini adalah salah satu ilmu ilmiah yang mempelajari faktor tentang pikiran manusia, perilaku manusia, dan perkembangan manusia. Ilmu psikologi juga ternyata banyak jenisnya loh. Salah satunya adalah psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan seiring berjalannya waktu. Menurut Profesor Dr. F.G. Monks, Profesor Dr. A.M.P. dan Profesor Dr. Siti Rahayu Hardito, maaf jika saya salah menyebut namanya. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor yang umumnya mempengaruhi proses perkembangan, bisa perkembangan anak, remaja, ataupun dewasa. Pengertian pra-remaja. Pra-remaja adalah tahapan dari anak-anak menuju masa dewasa. Menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Dr. Sarjito, dikatakan juga pra-remaja ini memiliki fase yang pendek antara anak usia dari 10 sampai 14 tahun. Menurut Alex Sober pada tahun 2003, usia remaja ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah pra-remaja. Pra-remaja ini memiliki masa tahap yang singkat karena antara umur 10 sampai 14 tahun saja. Dikatakan juga di fase ini anak-anak pra-remaja memiliki perasaan sensitivitas yang tinggi karena terjadi masa pubertas. Lalu dari hasil pengumpulan data survei dinyatakan bahwa juga banyak sekali siswa-siswi SD Islam Tugasku yang bertengkar dengan adik dan kakaknya. Penyebabnya itu pun berbagai macam. Salah satunya sekitar 96,7% atau sekitar 68 responden merasa jika adik atau kakaknya sering mengganggunya. Lalu sekitar 34 responden bertengkar dengan adik atau kakaknya karena bertengkar dengan adik atau kakaknya karena adik atau kakak yang sering meminjam barang tanpa izin. Lalu sisanya bertengkar dengan adik atau kakaknya karena ingin mendapatkan barang yang sama dengan adik atau kakaknya. Lalu bagaimana perasaan adik dan kakak ini ketika mereka sedang bertengkar? Banyak juga siswa-siswi SD Islam Tugasku yang merasa kesal ketika sedang bertengkar dengan adik atau kakaknya. Lalu ada juga yang merasa biasa saja ketika mereka sedang bertengkar dengan adik atau kakaknya. Lalu sekitar 6% atau 3 responden mereka merasa sedih ketika bertengkar dengan adik atau kakaknya. Dari bertengkar tersebut ini juga bisa menimbulkan konflik, yaitu membuat adik atau kakaknya menimbulkan rasa cemburu. Karena cemburu itu juga memiliki banyak alasan kenapa mereka bisa cemburu. Banyak juga siswa-siswa SD Islam Tugasku cemburu dengan adik atau kakaknya karena perhatian yang berbeda dan sering dibandingkan dengan adik atau kakaknya. Lalu
Lalu ada juga siswa-siswi SD Islam Tugasku cemburu dengan adik atau kakaknya karena prestasi yang dimiliki adik atau kakaknya, karena insecure terhadap adik atau kakaknya, atau karena adik atau kakaknya lebih disukai dengan banyak orang dibanding dirinya. Karena alasan cemburu tersebut itu juga banyak, tentunya para siswa-siswi SD Islam Tugasku mengambil tindakan. Sekitar 50% responden mengambil tindakan diam saja ketika sedang cemburu. Lalu banyak juga yang mengambil untuk memutuskan protes dan menceritakannya kepada orang tua. Ada juga siswa-siswi SD Islam Tugasku yang memutuskan untuk tidak menemani adik atau kakaknya lagi. Tetapi hal itu tidak menimbulkan dampak negatif karena ada juga siswa-siswi SD Islam Tugasku yang memilih untuk tetap menemani adiknya dan yang tetap ingin menemani adiknya dan langsung menyelesaikan konflik tersebut. Dari hasil pengumpulan data tersebut juga banyak siswa-siswi SD Islam Tugasku yang merasa sangat terganggu akibat cemburu dengan adik atau kakaknya tersebut. Lalu, namun sebagian besar sekitar 34,7% responden merasa hal tersebut tidak mengganggunya. Kesimpulan. Dari kesimpulan ini bahwa tentunya sibling relationship ini bisa mengganggu psikologi pra-remaja siswa-siswi SD Islam Tugasku. Namun hal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif karena siswa-siswi SD Islam Tugasku ini mengambil tindakan diam saja atau lebih tepatnya memutuskan untuk protes dan menceritakannya kepada orang tua. Nah, di sibling relationship ini juga orang tua harus berperan dan mengawasi hubungan yang terjadi antara saudara kandung. Baik, sekian presentasi karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Sibling Relationship Terhadap Psikologi. Maaf jika di presentasi saya ada bagus saya. Baik, itulah presentasi dari Vina ya. Oke, mungkin sebelah sini. Oh iya, langsung kita coba dengarkan review atau ulasan dari Bapak Agus terlebih dahulu kali ya, tentang ulasan dari pengaruh sibling relationship terhadap psikologi siswi SD Islam Tugasku ini mengangkat temanya tentang psikologi dan kesehatan, Pak Agus. Kira-kira bagaimana ulasan dari apa yang dipresentasikan oleh Ananda Vina tadi? Aja kali ya. Ya, alhamdulillah ya anak-anak semuanya, kita bersyukur hari ini pertama kali nih Vina maju ya. Oh, luar biasa. Pasti deg-degan. Ya, deg-degan, dan Pak Agus bersyukur sekali karena sudah disampaikan dengan baik. Tapi Pak Agus juga ingin menyampaikan nih yang di sini terutama anak-anak nih. Kalau cemburu jangan diam. Karena kalau cemburu diam, ayah ibu nggak ngerti kalau kamu sedang cemburu. Nah, ini penelitiannya tadi 50% ya Pak ya. Banyak ya? Banyak lebih. Tuh. Jadi kalau 50% itu berarti 5 dari 10. Ya. Nah, 5 dari 10 itu kalau cemburu diam. Nah, itu nanti marah, itu di belakangnya marah sendiri gitu. Memendam ya Pak? Mengendap, itu nggak boleh. Jadi mesti omong, mesti bicara sama ayah sama ibu atau sama saudara sekandungnya.
Ya. Tapi kalau kita support aja ya, Vina tadi ya, alhamdulillah ya, senang sekali pertama kali maju, ya. Terus lihat temennya sama ayah ibunya di sini, jadi takut apa nggak apa-apa deg-degan, nggak apa-apa. Terus merasa mungkin dia merasa nggak apa tadi Pak bacaannya kan kecil. Iya, iya. Ya, jadi Tidak susah sesuai baca. bayangan ekspektasi di awal ya, Pak. Iya, jadi karena susah baca mungkin itu nggak apa-apa, nggak usah dibaca lengkap nggak apa-apa. Yang paling utama di dalam penelitian ini ya Pak Adi ya, ini adalah kita konsep berpikir. Betul. Jadi kalau kita berpikir itu harus seperti ini. Lihat apa yang kita lihat, apa informasinya, coba kita analisa, baru kita putusin. Memutuskan itu paling belakang. Sama Pak Adi, kalau kita terima WA, nah kita terima informasi dari WA, banyak nih Pak Agus terima WA, ujuk-ujuk dikirim dari orang, saya tanya maksudmu apa gitu. Oh saya belum baca, ya ini nggak sesuai nih. Ya, jadi kita dari kelas 6 sudah diajak berpikir seperti itu. Kalau kita terima informasi, kita konfirmasi dulu informasi itu betul atau enggak. Nanti kemudian kita coba banding-bandingkan dengan informasi yang lain, kita takar, baru kita putuskan. Ya, anak-anak ya. Termasuk kalau ini tadi, ini bagus penelitiannya Pak Edi. Betul. Hebat nih, ya. Idenya bagus. Keseharian ya Pak, lebih Iya. keseharian di rumah ya. Dia punya sibling juga soalnya. Iya. Berdasar pengalaman pribadi Pak. Ya, selamat ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Agus.